Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Dahsyatnya kesaktian Minak Jinggo Part 2. Probolinggo merdeka, Minak Jinggo menjadi raja. Ditulis oleh Dru Sudibyo, 27 Oktober 2013. Rasa sakit hati Minak Jinggo tidak berhenti di dada saja. Dia memutuskan untuk memerdekakan diri menjadi ratu atau raja. Wilayah-wilayah di sekitar Blambangan satu persatu ditaklukkan. Untuk memudahkan mobilisasi, dia pun tidak diam di Blambangan. Dia ikut bergeser wilayah demi wilayah bersama pasukannya ke arah barat. Klimaksnya, Jawa Timur bagian timur sudah menjadi wilayah taklukannya, dan dia sendiri berkedudukan di Probolinggo. Lantas diproklamasikanlah Blambangan dan seluruh wilayah jajahannya menjadi sebuah negara bernama Probolinggo. Minak Jinggo menjadi Ratu Gung Binatara Probolinggo dengan julukan Prabu Wuru Bisma. Wuru artinya mabok dan Bisma artinya sumpah besar atau sumpah suci. Jadi Wuru Bisma diartikan orang yang sedang mabok untuk menagih janji sucinya Raja Majapahit. Dirinya juga bersumpah akan terus menggerogoti wilayah Majapahit dan pada klimaksnya nanti akan mencaplok Majapahit. Tidak seperti menghadapi siluman kebo marcuet yang ganas tapi tidak ngerti strategi militer. Kali ini Mojopahit benar-benar serius menghadapi Probolinggo. Memang separuh Jawa Timur belum apa-apa dibanding wilayah Mojopahit yang seluas Nusantara. Namun ini terjadi sangat dekat dengan pusat kerajaan dan makin hari makin luas, sehingga tidak bisa dianggap enteng. Untuk mengimbangi invasi Probolinggo, maka Majapahit pun terus-menerus menginvasi Probolinggo, merebut kembali wilayah yang telah diduduki pasukan Probolinggo. Namun rupanya tentara Mojopahit lebih sering terdesak. Mungkin kalah semangat dengan pasukan metal Probolinggo yang pernah menyaksikan kesaktian rajanya yang luar biasa. Klimaksnya, dikirimlah pasukan khusus Mojopahit dipimpin langsung oleh Ronggolawe, mantan panglima militer yang sebenarnya sudah dipurnawirakan menjadi Bupati Tuban. Kenapa purnawirawan diaktifkan kembali? Konon Ronggolawe dulunya Manggala atau komandan pasukan Sandi Yuda Mojopahit yang paling hebat. Kesaktiannya dianggap dan diharapkan mampu menandingi Minak Jinggo. Senjatanya yang sangat terkenal adalah songsong tunggul naga. Songsong atau payung ini mampu menangkis dan memantulkan serangan senjata lawan menjadi senjata makan tuan. Dan ternyata benar, pasukan Sandi Yuda berhasil memukul mundur pasukan Probolinggo hingga berakhir dengan terkepungnya istana Probolinggo. Hari itu sepertinya akan menjadi hari terakhir bagi Probolinggo. Ronggolawe pun dengan lantang berteriak keras-keras memanggil Minak Jinggo untuk segera keluar angkat tangan, karena istana sudah dikepung. Minak Jinggo pun keluar dengan santai. Minak Jinggo angkat tangan, namun di tangannya nampak gada dan pedang saktinya, seraya mengingatkan Ronggolawe untuk mundur, jangan sampai mati sia-sia. Ucapan ini memompa adrenalin Ronggolawe, maka segeralah melompat dari kuda untuk memenggal kepala Minak Jinggo.
Naas, sang Manggala Sandiyuda pas loncat justru dengan mudah disambar ayunan Gada Sakti Menak Jinggo dan gugur sebelum mencapai tanah. Seketika situasi menjadi berbalik. Pasukan Sandiyuda yang sudah mengepung istana kehilangan komandan dan keluar satu persatu sambil angkat tangan. Gugurnya Ronggolawe merupakan pukulan paling hebat bagi Mojopahit. Kini sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Yang ada hanya menghitung hari kapan Menak Jinggo sampai di depan istana. Prabu Kencana Wungu pun hanya bisa berdoa memohon kepada Dewata untuk menyelamatkan dirinya dan Mojopahit dari horor Probolinggo. Setiap mau tidur dan bangun tidur, Kencana Wungu tiada henti-hentinya memohon pertolongan Dewata. Bahkan biasanya tidurnya pun bukan di kamar tidur, melainkan ketiduran di sanggar palanggatan atau tempat berdoa. Di suatu malam ketika ketiduran di sanggar palanggatan, Kencana Wungu mimpi bertemu dengan Dewata. Diisyaratkan dalam mimpi bahwa yang mampu mengalahkan Menak Jinggo dan pasukan Probolinggo hanyalah seorang pemuda dari gunung bernama Damar Sasangka. Begitu bangun tidur, dia bergegas memanggil Patih dan menceritakan mimpinya. Karena dianggap penting, maka cara menceritakan mimpi itu dilantunkan dalam 3 buku kidung Dandang Gulo. Inti dari kidung tersebut adalah Prabu Kencana Wungu menceritakan bahwa dia mimpi mendapat wangsit bahwa yang bisa menyelesaikan masalah Menak Jinggo hanyalah Damar Sasangka. Dia berasal dari gunung. Patih diperintahkan segera mencarinya. Patih menjawab bahwa orang yang dimaksud sudah berada di kepatihan, menjadi menantu Patih, menikahi anaknya yang bernama Anjasmoro dan namanya Damar Wulan. Memang Sasangka artinya bulan atau wulan dalam bahasa Jawa. Diceritakan juga oleh Patih bahwa Damar Wulan sebenarnya anak kakaknya sendiri, Patih Hudara, yang ia gantikan kedudukannya karena pergi menghilang entah kemana. Kencana Wungu makin semangat dan minta agar Damar Wulan segera dihadapkan kepadanya. Patih pun siap melaksanakan dan segera memanggil Damar Wulan menghadap sang raja cantik. Melihat wujud Damar Wulan, sang raja cantik bukan saja berharap mampu menaklukkan Menak Jinggo, juga berselera untuk dipersunting. Tanpa peduli Damar Wulan sudah menjadi suami Anjasmoro, di zaman itu memang poligami bukan hal yang aneh, terlebih di kalangan bangsawan. Oleh karena itu dibisikanlah kepada Damar Wulan, yang intinya pulanglah segera dengan membawa kepala Menak Jinggo dan kawinilah aku. Mendengar bisikan seperti itu dari wanita secantik Kencana Wungu, tentu dada Damar Wulan mendidih seperti magma dan napasnya juga panas bak wedus gembelnya merapi. Meskipun lahirnya hanya bolak-balik menelan ludah. Damar Wulan adalah juga murid Ki Ajar Pamengger, yang berarti adik seperguruan Menak Jinggo. Sebenarnya tidak melebihi Jaka Umbaran, namun Damar Wulan juga mendapat warisan ilmu bela diri dari ayahnya, Patih Hudara, yang sebenarnya kakak seperguruannya Ki Ajar Pamengger. Patih Hudara lebih hebat dari Ki Ajar Pamengger. Meski demikian, Damar Wulan tidak boleh terlalu optimis, karena Menak Jinggo selain memiliki kekuatan Joko Umbaran, dia juga mendapat tambahan gada dan pedang sakti dari tanduk siluman Kebo Marcuet yang terbukti mampu mengalahkan Ronggolawe. Disinilah peran 2 punokawan setia Damar Wulan yang bernama Naya Genggong dan Sabdo Palon menyusunkan strateginya. Latar belakang ilmunya sama. Menak Jinggo punya kelebihan
kesaktian dari dua senjata sakti yang tak tertandingi. Damar Wulan juga punya kelebihan yang tak tertandingi, yaitu kegantengannya. Maka kelebihan itu harus digunakan sebaik-baiknya. Demikianlah pemikiran strategis para Punokawan yang cerdas itu. Dinasehatinya Damar Wulan untuk menyusup ke Taman Kaputren Probolinggo agar bertemu istri Menak Jinggo. Bisa dipastikan dua wanita cantik itu akan jatuh hati kepada Damar Wulan, mengingat sudah belasan tahun hanya melayani orang cacat dan buruk rupa. Dengan jatuhnya para istri Menak Jinggo ke pangkuan Damar Wulan, tentu semua rahasia kelemahan Menak Jinggo mudah diinventarisir, dan bila perlu senjata rahasianya dicopet. Ternyata strategi Noyo Genggong dan Sabdo Palon jitu. Dengan laku dedemitan, Damar Wulan berhasil masuk Taman Putri Probolinggo dan disambut hangat oleh Wahita dan Puyengan. Gelora cinta kedua istri Menak Jinggo itu tak terbendung bak amukan tsunami. Bagaimana tidak, si suami buruk rupa itu ternyata jarang menyentuhnya. Menak Jinggo sehari-hari gayang dengan pasukan, membahas pertempuran. Hadirnya Damar Wulan di Taman Putri itu benar-benar seperti makanan lezat di tengah orang kelaparan. Para pengawal Taman Putri sudah ditangani secara khusus oleh Wahita dan Puyengan, sehingga Damar Wulan bebas berhari-hari di situ seperti di rumah sendiri, sampai akhirnya kepergok langsung oleh Menak Jinggo. Bagaimanapun, Menak Jinggo adalah Jaka Umbaran, lulusan Gambir Saketi yang telah mumpuni kekuatan lahir dan batinnya. Meskipun sedang sibuk dengan rencana ekspansi, bisikan batinnya mengingatkan dia untuk menyenguk Taman Putri yang telah ditinggalkannya berhari-hari. Dari luar dinding pagedongan taman, dia bisa mendengarkan desah nafas dan percakapan yang ada di dalamnya. Lantas dia berkata kepada Lurah Dayun yang selalu ada di sampingnya dengan Kidung Sinom sebagai berikut. Maksud dari Kidung Sinom itu, Menak Jinggo penasaran dan meminta Dayun untuk sama-sama mendengarkan suara kasak-kusuk di balik dinding. Suara itu seperti suara wanita dan pria beneran. Para pengawal tentu ketakutan dan merasa hari itu hari matinya, karena telah membiarkan orang luar bersama istri raja di dalam kamar. Lantas diketuklah pintu oleh para pengawal, dan begitu dibuka, Damar Wulan langsung disergap dan dihadapkan kepada Menak Jinggo. Tentu saja Menak Jinggo kaget. Ada makhluk lewat jantan berani berselingkuh dengan istrinya. Namun ternyata tidak langsung berat. Kebijakan Jaka Umbaran masih tercermin dalam diri Prabu Wurubisma itu. Mengingat keadaan yang sebenarnya, dia sangat memaklumi istri-istrinya tertarik kepada Damar Wulan. Maka dia isyaratkan kepada para pengawal untuk melepaskan Damar Wulan. Lantas terjadilah tanya jawab dengan 4 pupuh sinom berikut ini. Intinya di pupuh 1, Menak Jinggo menanyakan, "Kamu itu siapa, dari mana, dan mau apa? Kok gegabah benar kamu masuk sini? Apa tidak pernah mendengar kabar bahwa Wurubisma itu makhluk yang sedang keberuntungan, tak terkalahkan?" Maksudnya untuk menakut-nakuti Damar Wulan. Hal ini dilakukan karena Menak Jinggo tahu sudah kepergok begini tak urung akan berlanjut ke perang tanding. Di zaman dulu, seseorang yang berkasta ksatria, apapun kedudukannya, tidak bisa menghindari tantangan perang tanding 1 lawan 1. Karena dalam budaya dan dalam agama saat itu, menolak perang tanding berarti langsung keluar dari kasta ksatria dan masuk golongan paria, tak berkasta, yang dianggap sebagai manusia haram yang nista. Maka dari itu
pengawal sudah tidak ada artinya jika sudah kepergok bertemu muka. Di pupuh 2, Damar Wulan menjawab bahwa dia Damar Sasangka. Menantunya Patih kehadirannya adalah sebagai duta dari Majapahit. Dialah yang menawarkan diri untuk memenggal kepala Menak Jinggo, dan akhirnya dialah yang dipercaya dan diutus supaya tidak gagal. Di pupuh 3, Menak Jinggo marah, mengatakan Damar Wulan sombong, lancang, dan jahat. Menak Jinggo masih berusaha menakut-nakuti dengan istilah tautate, tanding citus, yang artinya pernah memenangkan pertempuran 1 lawan 100. Mungkin yang dimaksudkan ketika dikeroyok siluman di Grati dulu. Di sini Menak Jinggo masih kelihatan kebijaksanaannya. Dia menawarkan jika Damar Wulan mengalah, akan dia nobatkan menjadi kesatria Probolinggo, tidak nista jadi paria, karena seorang raja memang memiliki kekuasaan mengembalikan kasta seseorang selain dirinya. Namun di pupuh 4, Damar Wulan menolak tawaran Menak Jinggo. Dia memang sudah bertekad bulat dan optimis bakalan mampu mengalahkan Menak Jinggo. Pasalnya segala strategi sudah diatur bersama dengan Wahida dan Puyengan. Selama beberapa hari menginap di kamar istri raja itu. Dalam skenarionya, kedua istrinya sangat yakin Menak Jinggo akan selalu menjunjung tinggi derajat kesatrianya, seperti dalam berbagai peperangan selama ini, sehingga tidak mungkin langsung menggunakan senjata saktinya. Sementara Damar Wulan begitu kena pukulan akan langsung jatuh pura-pura mati. Malamnya Wahida dan Puyengan akan menemani Menak Jinggo tidur supaya nyenyak. Begitu sudah benar-benar lelap, lantas senjata sakti akan dicuri dan diberikan ke Damar Wulan. Dan malam itu juga Menak Jinggo akan dibangunkan untuk diajak perang tanding lagi. Ternyata skenario itu jitu beneran, berjalan benar-benar sesuai rencana. Perang tanding tak terelakkan dan Menak Jinggo hanya main tangan kosong. Damar Wulan menggunakan keris, Menak Jinggo disabet dan ditusuk bertubi-tubi dengan keris andalan Damar Wulan. Tidak luka sedikit pun. Menak Jinggo tidak membalas, hanya tersenyum-senyum menertawakan serangan Damar Wulan. Damar Wulan pun makin gencar menyerang membabi buta. Setelah hampir setengah hari serangannya tidak digubris, Damar Wulan pun akhirnya frustasi. Sambil terus-menerus menghujamkan keris ke perut, dada, leher, dan punggung Menak Jinggo, mulutnya komot-kamit menyebut-nyebut nama istrinya. Dalam Asmarandana itu, intinya Damar Wulan pamit mati kepada istrinya Anjasmara karena memalukan, tidak mampu menaklukkan Menak Jinggo. Dia juga meminta kepada Menak Jinggo untuk secepatnya menyelesaikan. Namun Menak Jinggo malah merayunya untuk tidak melanjutkan niatnya. Lebih baik mengalah dan nanti dia sanggup mempertanggungjawabkan kepada Kencana Wungu. Sekaligus Damar Wulan akan dijadikan comblang. Tentu saja Damar Wulan makin sewot dan makin frustasi mendengar ucapan Menak Jinggo. Dia kira skenario yang sudah disusun Noyo Genggong dan Sabto Palon bakalan gagal total. Hujaman keris makin membabi buta menusuk apa saja layaknya anak kecil ngamuk. Tanpa disengaja tertusuklah mata Menak Jinggo dengan ujung keris yang sangat tajam dan beracun itu. Menak Jinggo pun kaget, nyaris kejengkang. Sambil meringis mengusap matanya, Menak Jinggo lantas memperingatkan lawannya agar tidak mengulangi menusuk mata karena pedih. Di pagi harinya, peringatan itu masih diakhiri dengan rayuan supaya Damar Wulan mau menyadari kekalahannya, seperti tercermin dalam pupuh terakhir tembang Asmarandana. Nah, pucuk dicinta ulam tiba.
Akhirnya ini menjadi gagasan cemerlang supaya skenarionya tidak gagal. Ditusuklah sekali lagi mata sang Menakjinggo, dan buk, secepat kilat Menakjinggo melayangkan tinjunya ke rahang Damarwulan. Meskipun tanpa senjata, pukulan itu milik Jaka Umbaran, sang pendekar ulung. Tentu kualitasnya jauh di atas preman pasar. Begitu kena pukulan, Damarwulan langsung jatuh tersungkur. Memang KO beneran, namun sekaligus dimanfaatkan untuk pura-pura mati. Menakjinggo yang sebenarnya juga kelelahan karena beberapa hari belum tidur menjadi kurang waspada. Tanpa meneliti detak jantung lawannya, Menakjinggo langsung meninggalkannya dan masuk ke kamar tidur. Wahita dan Puyengan pura-pura tidak peduli Damarwulan dan langsung mengikuti Menakjinggo ke tempat tidur. Entah apa yang dilakukan mereka bertiga. Yang jelas tidak lama kemudian kedua istri Wurubisma itu keluar kamar karena sang suami sudah tidur lelap. Rupanya mayat Damarwulan masih kelar-kelar dan hanya Dayun yang nungguin sambil kebingungan karena tidak mendapat pesan apapun dari sang majikan. Wahita dan Puyengan lantas menciptakan suasana mencekam dengan melantunkan suara-suara mistis dan bau-bauan yang membuat orang bodoh merinding. Taktik ini ternyata jitu juga. Dayun ketakutan dan lari tunggang langgang, dan Damarwulan pun bangkit lagi bak zombie. Lantas Wahita dan Puyengan menyerahkan senjata sakti gada wesi kuning dan pedang punta Sokayana yang barusan dicurinya. Dengan penuh rasa percaya diri, Damarwulan yang sudah membawa senjata sakti curian bergegas menuju kamar sang Raja Probolinggo. Menakjinggo yang sedang ngorok kelelahan tiba-tiba dibangunkan dan ditantang oleh Damarwulan yang hidup lagi. Karena kaget dan nyadar bahwa dia sedang dijebak oleh persekongkolan Damarwulan dan para istrinya sendiri, maka kali ini tidak lagi mengumbar kebijaksanaan. Langsung saja dia ambil senjata sakti. Alangkah kagetnya, ternyata gada dan pedang saktinya sudah tidak ada. Langsung dia nyadar inilah hari kematiannya, karena gada dan pedang sakti itu tidak akan beralih tangan kecuali sudah saatnya. Lantas dia ladeni perang tanding dengan penuh kepasrahan. Dan benar, kesaktian yang dimilikinya tidak mampu melindungi dirinya. Mirip dengan ketika dia terkoyak tanduk kebo marcuat 20 tahun yang lalu. Bedanya tanduk itu kini berupa pedang, sehingga sekali tebas ke leher, lepaslah kepala Menakjinggo, jatuh mengelinding ke hadapan Damarwulan. Berakhirlah sudah hikayat sang pendekar sakti Jaka Umbaran. Kepala Menakjinggo lantas dibungkus oleh Nayagenggong dan Sabdopalon untuk diserahkan kepada Kencana Wungu sebagai bukti. Damarwulan lantas menghabiskan malamnya dengan merayakan kemenangan itu bersama Wahita dan Puyengan. Keesokan harinya, setelah menurunkan bendera Probolinggo dan mengibarkan bendera Mojopahit di depan istana Probolinggo, Damarwulan diiringi Nayagenggong dan Sabdopalon kembali ke istana Mojopahit. Wahita dan Puyengan dibawa sebagai putri boyongan. Paket bungkusan berisi kepala Menakjinggo pun tidak ketinggalan, digendong bergantian oleh Nayagenggong dan Sabdopalon. Sesampainya di istana Mojopahit, semua bukti kepala Menakjinggo, 2 senjata sakti dan 2 putri boyongan Wahita dan Puyengan diserahkan Bayangkara Ratu untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan dinyatakan otentik dan tepuk tangan kemeriahan pun segera riuh redam. Keesokan harinya, istana Mojopahit menyelenggarakan pesta besar-besaran. 3 upacara penting digelar dalam sehari, yaitu pembakaran kepala Menakjinggo, pernikahan Kencana Wungu dengan Damar,
dan penobatan Damarwulan menjadi raja dengan julukan Prabu Brawijaya. Diumumkan juga bahwa Anjasmara, Wahita, dan Punyungan resmi menjadi istri selir. Demikian akhir dari kisah dahsyatnya kesaktian Menak Jinggo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.